kondisi kemarin ya, ada canaan Pak Gubernur, tetapi itu menjadi motivasi bagi saya untuk Pangandaran bangkit ya, untuk Pangandaran sehat kembali. Tetapi bagi saya prinsipnya, walaupun kondisi Pangandaran tidak baik-baik saja, kesehatan masyarakat utama. Tadi sudah melihat video yang sudah diputar, kita melihat bahwa Pangandaran ini lagi kondisi lagi sekarat. Kalau memang ini harus kita lakukan pemulihan, maka ini harus bekerja sama semua pihak untuk bagaimana caranya Pangandaran ini menjadi Pangandaran yang sedikit istilahnya naik ke jenjang yang dimana kemarin sekarat ya istilahnya pulih. Kalau kayak di kabupaten-kabupaten lain kan ada yang memang istilahnya setengah kaya, berarti kan secara pendapatan daerah lalu pengelolaan daerah ini sangatlah bagus gitu untuk di kabupaten-kabupaten lain. Nah, untuk di Pangandaran ini masih dikatakan sekarang. Nah, sebetulnya ini perlu kajian yang lebih dalam terkait apa yang menjadi satu targetan ataupun pemulihan di Kabupaten Pangandaran, karena di Pangandaran ini istilahnya kabupaten yang sangat baru, lalu istilahnya ingin disamakan dengan kabupaten-kabupaten lain yang keberlangsungan berdiri kabupatennya itu udah lama, itu sangatlah jauh gitu jenjangnya. Maka kalau dilihat dari kemarin kan secara kepemimpinan dari JJ Wiridinata dalam istilahnya kita melihat bahwa di media sosial ataupun di berita-berita bahwa JJ dulu kemarin ketika lagi menjabat meminjam uang ya istilahnya bermiliar-miliar lah untuk bagaimana pemulihan Kabupaten Pangandaran. Nah, Bu Citra hari ini adalah meneruskan proses dari istilahnya kepemimpinan dari Bapak JJ Wiridinata. Berarti yang memang bertanggung jawab ya Bu Citra hari ini sebagai Bupati Kabupaten Pangandaran. Nah, di sini saya akan istilahnya membantu untuk bagaimana caranya, bagaimana nih untuk pemulihan Kabupaten Pangandaran dengan solusi atau solutif untuk bagaimana caranya Pangandaran ini menjadi satu kabupaten yang setengah kaya. Nah, sebetulnya yang pertama ini adalah kita harus meningkatkan pendapatan asli daerah. Ya, seperti kan Pangandaran ini dikenal sebagai Pangandaran yang istilahnya wisata mendunia lah, istilahnya dengan visi misi wisata mendunia. Dan lalu yang kedua, secara dohirnya Pangandaran ini secara wisata sangatlah banyak ataupun sangatlah istilahnya tidak sedikit lah, seperti pasir-pasir pantai, lalu pegunungan, lalu puncak-puncak yang dinilai itu ada nilai pundi uangnya itu harus dikembangkan. Makanya kita harus membantu bagaimana caranya pendapatan asli daerah ini terus meningkat supaya Pangandaran ini bisa pulih kembali ataupun dikatakan setengah kaya. Lalu yang kedua, di sisi lain ketika orang lain melihat bahwa Pangandaran ini adalah setengah sekarat, berarti kita harus meningkatkan bagaimana nih para investor ini datang ke Pangandaran, berarti kan dengan disajikannya wahana ataupun istilahnya tempat untuk bagaimana caranya investor ini datang ke Pangandaran untuk menginvestasikan uangnya. Dan di sisi lain pendapatan asli daerah pun akan meningkat ketika kita mengelola ataupun menyiapkan dan memberikan tempat untuk para investor untuk bagaimana caranya investor datang ke Pangandaran untuk berinvestasi. Lalu yang ketiga, kita harus setelah adanya peningkatan asli daerah, berarti di sisi lain kita harus membangun ekonomi lokal dengan secara kuat lah istilahnya. Dimulai dari UMKM yang ada di Pangandaran kita harus bangkitkan kembali, lalu pertanian kita harus bangkitkan kembali, lalu peternakan kita harus bangkitkan kembali. Di sisi lain itu yang sangat menunjang pada proses di mana pemulihan Pangandaran ini bisa terus berjalan dengan signifikan gitu. Kalau memang di sisi lain ketika hari ini Pangandaran dikatakan dengan kabupaten sekarat, jikalau pengelolaan dengan baik
kepada masyarakat ataupun masyarakat yang mempunyai produk ataupun yang mempunyai peternakan ataupun pertanian ini dibuatkan satu komunitas ataupun dibuatkan satu lumbung ketahanan untuk bagaimana caranya lumbung ketahanan pangan ini di Pangandaran ada. Jadi di sisi lain lumbung ketahanan ini ada nih di Pangandaran. Jadi setiap ada petani ataupun peternak yang ingin beternak lalu bingung nih untuk bagaimana caranya menjualnya. Nah, pemerintah Kabupaten Pangandaran menyediakan proses itu. Jadi lumbung ketahanan pangan. Ya kalau memang istilahnya kayak di desa-desa kan ada pasar, itu kan untuk bagaimana caranya para petani yang ada di kampung ini menjual produk-produk ataupun menjual barang-barang yang layak diperjualbelikan, dialihkan ke pasar desa dan sebagainya. Nah, di Pangandaran juga kalau memang kita lihat bahwa belum ada lumbung ketahanan pangan. Nah, di situ sebetulnya proses dari kebangkitan Pangandaran hari ini untuk bagaimana pulih kembali. Ya di sisi lain kan setelah hanya dari keempat itu kita kan harus bekerja samalah dengan pemerintah pusat untuk bagaimana program-program yang dinilai ini bagus dilaksanakan di Pangandaran itu harus dikerjasamakan. Jangan sampai kita malah tidak selaras lah dengan visi-misi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jikalau kita selaras dengan pemerintah pusat, kerjasama kita dengan pemerintah pusat baik, maka apa yang menjadi satu kendala kayaknya akan dibantu dengan proses bagaimana pemerintah Kabupaten Pangandaran ini ya istilahnya ada kendala-kendala nih, yuk bagaimana solusi ataupun hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk bagaimana caranya Pangandaran menjadi kata istilah melesat ya istilah itu menjadi satu kata pengantar untuk bagaimana caranya Pangandaran bisa melesat dan bisa maju dan bisa pulih kembali yang memang dikatakan oleh Bapak Gubernur Bapak Deddy Mulyadi. Sebetulnya memang keadaan Pangandaran ini seperti ini. Tapi kalau memang secara pengelolaan tadi yang saya bicarakan keempat hal itu memang dilaksanakan, insya Allah Pangandaran akan kembali ke istilahnya pulih dan dikatakan kaya. Karena Pangandaran ini kalau memang dilihat dari kabupaten lain, Pangandaran ini sebetulnya kaya sebetulnya kaya. Tapi nggak tahu bagaimana dan nggak tahu kenapa kok Pangandaran hari ini kalau dikatakan setengah sekarat gitu, entah apa gitu. Siapa ini yang harus disalahkan? Padahal kan orang yang bekerja di pemerintahan adalah orang-orang yang memang lulusan S1 bukan SD SMP. Tapi kan ini menjadi satu pertanyaan kalau menurut saya, bagaimana Pangandaran ini kok dikatakan setengah sekarat jikalau orang-orang yang ada di pemerintahan ini itu beranggapan bahwa kita berjalan dengan sesuai dengan rule model yang disampaikan oleh Ibu Bupati ataupun pemerintah pusat. Insya Allah Pangandaran adalah istilahnya wisata nih, sangatlah banyak peminatnya. Kalau emang itu dikelola dengan baik, insya Allah semua akan meningkat dengan pesat. Saya rasa itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa subscribe channel AS Creator. Jangan lupa like, komen, dan sampaikan apa yang menjadi satu pembahasan kita hari ini. Tulis di kolom komentar apa yang harus dilakukan oleh Bupati dan pemerintah Kabupaten Pangandaran biar kita selesaikan di sini, kita bahas di sini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.